Berikutnya, hadis yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah ibnu Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perhatikan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati. Jangan coba-coba minum dari wadah yang mana wadahnya terbuat dari emas atau perak. Jangan coba-coba, haram. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kau makan dari wadah atau piring yang mana wadah itu terbuat dari emas dan perak. Fa innaha, karena hal tersebut, lahum, hanya berhak bagi orang kafir. Hanya boleh bagi orang non-Islam. Kenapa? Fid dunya, dia berhaknya di dunia. Walakum fil akhirah, sedangkan umat Islam haknya nanti di akhirat. Ya, seolah-olah ini ya yang boleh cuman memang non muslim kan tidak ada larangan, ya sudah buat mereka. Hadis ini menjelaskan yang pertama. Jadi ingat ya, misalnya gini, ini gelas Ustadz, cantiknya dari mana ini? Dari perak Ustadz, haram diminum, pakai minum. Apa Ustadz, isinya nutrisari, tidak ada masalah, biar air putih haram tom. Air zam-zam tetap haram. Bukan air zam-zamnya haram, wadahnya, gelasnya. Ya, ini jelas ya, haram, tidak boleh. Atau makan, ya, kaya sekali nih, bersin saja pakai uang 100. Hacing. Nabung satu kali bersin, keringat uang 50. Kaya sekali, pirinah mas, sendokna mas, gelasna mas. Tunggu nanti dibalok-balok gitu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Tidak bisa makan dan minum. Ini bahasanya Nabi ini luar biasa loh. Saya sampai gemetar dengar ini. Fa innaha lahum, hal tersebut hanya berhak bagi mereka orang non muslim fid dunya, di dunia. Seolah-olah Nabi mengumumkan apa? Sabar kok, di dunia mereka menikmati, nanti di akhirat giliran kalian, gitu loh. Subhanallah. Nah, hadis ini menjelaskan yang pertama, satu, dunia itu bukan tempat untuk berpoya-poya atau menikmati segala sesuatu. Sedangkan bagi orang non muslim, dunia adalah surga. Ada hadisnya itu. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Ya, bukan berarti penjara kita ini dalam penjara, artinya serba dilarang. Mau minum pakai emas, jangan. Pakai perak, jangan. Sutra, jangan. Serba dilarang. Minum bir, jangan. Minum anggur, jangan. Anggur fermentasi ya. Ini anggur fermentasi, ada yang biasa dari Belgia itu. Sudah banyak dijual itu, di mana-mana itu. Alasannya dari Belgia, fermentasi itu, wine. Ya, itu jangan. Ya. Apa namanya? Ganti-ganti pasangan, haram. Bermaksiat pacaran, haram. Lihat perempuan, jangan. Kenapa? Banyak larangannya. Itulah umat Islam, seolah-olah dunia ini penjara, artinya penjara bagi nafsu kita. Disuruh sabar. Memang kan ya kita ini artinya banyak larangan. Islam ini kan wajar karena memang kita diuji sama Allah. Ambil uang riba enggak bisa gitu. Ya kan dilarang. Ini dilarang, itu dilarang gitu. Banyak larangannya. Sebagaikan penjara gitu. Ad-dunya sijnul mu'minin, dunia penjaranya orang wa jannatul kafir. Jadi kita ini harus sabar ya. Kenapa itu rata-rata orang non muslim kaya-kaya ya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir ya. Tuh. Ya, itu. Yang pertama itu. Yang kedua, perhatikan, ini
tahrimul akal wa syurub fi awani dhahab wal fiddah. Ini lirijal wan nisa. Diharamkan makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak semua bagi laki maupun perempuan. Kalau perempuan halal pakai emas, tapi makan pakai emas enggak boleh. Minum pakai emas enggak boleh. Perempuan pakai cincin emas halal. Gelang emas halal, rantai emas halal. Yang haramkan cuma siapa? Perhiasan. Laki-laki enggak boleh pakai emas. Kalau perak boleh. Nah, tapi khusus masalah piring dan gelas, laki perempuan dua-duanya haram. Laki perempuan dua-dua haram. Ingat ya, laki perempuan dua-dua haram. Ya, hati-hati, tidak bisa, dosa besar. Diancam lo ya. Diancam lo. Yang mau coba-coba main-main minum pakai emas atau perak, dianggap main-main. Ada biasa ini barang antik Ustadz perak, nenekku punya ini Ustadz, ditok Ustadz nenekku, nenekku. Nah, ini barang ini Ustadz. Lama sekali 14 nenekku ke atas ini Ustadz. Nah, ini minum dulu kerajaan Ustadz. Begini. Mau ambil ke barakah. Wallahi, dengarkan baik-baik. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum dari tempat perak saja, bukan emas, baru perak. Ya, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, seolah-olah dia menuangkan perutnya dengan api neraka. Kasar-kasarnya dia minum air, tapi seolah-olah dia telah memasukkan dalam perutnya api neraka, siap-siap nanti disiksa di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Allah, bukan mainan ini, bukan mainan. Bukan mainan ini, hati-hati. Dia telah menuangkan. Jadi kalau misalnya ini perak diminum, sama kalau kita kasih masuk api dalam mulut tak. Sama kalau kita kasih masuk api dalam perut tak, bukan api apa? Api jahanam. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Karena ada itu di Instagram itu, bos skincare itu, yang pakai emas tasna saja 500 gram. Tasna 500 gram. Harganya 750 juta. Iya, 500 gram. Badannya emas ini. Cincin penumi tangan tidak bisa peko. Nah, pamer. Ini wallahi, dengarkan baik-baik. Inkisar qalbil masakin. Menghancurkan hatinya orang sakit hati orang miskin, lihat itu. Nah, pamer lagi. Ini gue. Baru jejer ki. Haji lagi. Kenapa kok kasihan? La ilaha illallah, tidak nujagai. Tidak. Biasa itu pulang dari haji, belum sampai di rumah turun dari pesawat. Nah, pakai nah. Mas semua, astagfirullah, kasihan. Islam itu bukan ajaran pamer. Islam itu ajaran rahmatan lil. Kira-kira bisa ku pakai gitu maskah, sedangkan ada saudaramu kasihan masih susah cari uang gitu ya. Ada tetanggamu masih kelaparan, ada kenalanmu masih susah, ada saudaramu masih banyak utangnya, ada tetanggamu masih susah, kau pakai itu emas berhambur-hamburan, di mana akal sehatnya? Naudzubillahi min. Kadang-kadang ini ada tradisi Pak, saya kadang-kadang tanya-tanya, saya tidak mau sebut suku karena etika ya. Kenapa itu biasa orang suami belikan istrinya banyak emas? Apa jawabannya? Beb, menunjukkan kesuksesan seorang suami kalau istrinya pakai emas banyak. Jadi kalau istrinya itu pakai emas banyak, you tahu anak suami hebat di mana itu. Kebanggaan suami putar-putar itu kunci mobil. Bangga istrinya begitu, padahal wallahi dilaknat sama Allah kayak gitu tuh. Berlebihan. Tidak bisa. Habib, perempuan pakai emas halal, wallahi halal. Tapi kalau berlebihan haram, saya sampaikan. Ini YouTube, YouTube. Tidak tahu mau mundur dari subscribe atau tidak, terserah. Aku sampaikan memang. Pakai emas halal bagi perempuan, tapi berlebihan demi Allah haram. Kenapa? Inkisar qalbal masakin, menghancurkan hatinya orang miskin. Ya Allah.
Ada apa? Kadang-kadang itu tak tutup mi baju dan taruh masna. Lebih anjir Power Rangers kuning kok. Bagus. Atau Transformer, ya. Subhanallah. Anak-anak yang di sana nak, jangan main-main. Kenapa ke orang sama terus? Kasih pisah duduknya itu. Enak. Ku kirim di Palestina itu. Ya. Habib senang anak-anak datang, senang. Asal harus tenang, ya. Anak-anak itu rahmat. Ada apa itu? Kalau ulama-ulama ada anak-anak lari-lari di depan itu, Nabi bilang jangan kau larang. Kenapa? As-sobi ini 10 wali. Anak kecil itu setengahnya wali. Anak kecil itu kan hatinya masih bersih. Nggak tahu hasud, nggak tahu cinta dunia, nggak tahu maksiat. Ya ciri-ciri wali. Masih bersih hatinya, masih belum ada politik. Akal-akalan, belum ada. Ya, Masya Allah itu, anak kecil itu. Saya pernah diundang di TK. 80 lebih anak yang hadir, anak TK ceramah maulid 30 menit lebih. Subhanallah, tidak ada yang dengar Kak biar satu. Nah, karena memang masih polos. Belum pernah tahu tuh. Terima mak terima undangan maulid kalau anak TK. Lebih kasih Ustadz Salim. Ustadz Salim senang ya. Dan ini saya sampaikan maaf ya, berlebih-lebihan ya, baik dari segi pakaian maupun bangunan. Ada biasa itu rumahnya emas napasan di perabotnya ya. Ada gambar patung gajah. Mas ini, iya mas. Baru ini mas napasan di rumahnya mewah. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ngerti ya, yang biasa-biasa aja dah, yang sederhana ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau kebutuhan enggak apa-apa. Kalau di luar kebutuhan berarti itu sudah permainan hati, riya namanya ya. Kita bukan hasud, enggak ada. Wallahi tidak ada hasud sedikit pun. Mau kau punya uang triliunan urusanmu. Kan nanti kau tanggung jawab di hari kiamat. Yang saya bahas, jagai perasaannya orang susah. Karena kalau nalik orang susah sakit hati. Jelas enggak? Nah itu. Ya, Islam itu seperti itu ya, Islam seperti itu. Dan ingat, laki-laki secara mutlak dilarang pakai emas. Habib, cincin kawinku ganti perak, sepuh kuning, miriplah emas. Tapi jangan sepuh emas, enggak bisa. Laki-laki haram pakai emas ya, secara mutlak ya, wallahu a'lam. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Kecuali nanti di surga ya. Di surga tidak ada besi. Di surga tidak ada besi. Semua logam emas. Jadi yang rencana buka toko emas di surga batal kami maminyata.